Dan di sini tuh dramanya juicy. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Melanjutkan pembahasan novel-novelnya Seishi Yokomizo ya. Kemarin kan gue udah mengupload satu video review khusus yang membahas kasus pembunuhan Honjin. Dan di video kali ini gue akan membahas buku lanjutannya yang berjudul Petaka Keluarga Inugami. Dan yang ini tuh seru. Kasus pembunuhan Honjin dan Petaka Keluarga Inugami itu masuk dalam seri detektif Kindaichi Kosuke. Yang gue bahas ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitin penerbit Gramedia. Untuk link pembelian bukunya bisa cek link yang ada di kolom deskripsi bawah. Kita mulai dengan blurbnya dulu ya, alias sinopsis singkat ceritanya. Petaka Keluarga Inugami ini bercerita tentang surat wasiat dari salah seorang tokoh terkaya di Jepang bernama Inugami Sahei yang setelah dibacakan bukannya membawa kebahagiaan bagi para keturunannya, karena kan seneng ya harusnya dapat harta warisan, tapi malah menimbulkan petaka. Satu persatu korban berjatuhan dan dengan cara mengerikan. Sama seperti di buku kasus pembunuhan Honjin, di sini juga ada satu tokoh yang menimbulkan kesan creepy karena mukanya rusak dan selalu pakai topeng. Yaitu ini dia nih tokoh yang jadi gambar di covernya. Misteri utama tentu saja siapa pelaku di balik rentetan kematian mengerikan yang menimpa keluarga Inugami. Disitulah peran detektif Kindaichi Kosuke. Siapa pelakunya dan bagaimana Kindaichi Kosuke memecahkan kasus tersebut, kamu bisa baca di sini. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Karena ini tuh membahas tentang keluarga ya, jadi di bagian permulaan kita pembaca disodorin sama sejarah atau masa lalunya Inugami Sahei. Dan juga ada silsilah keluarga Inugami di masa sekarang. Itu semua akan jadi dasar buat pembaca mengikuti cerita-cerita di bab berikutnya. Saran gue sih pada saat membaca bagian permulaan ya, sebaiknya gambarlah pohon atau silsilah keluarga sendiri gitu. Karena supaya apal, supaya nempel. Ketika nama-nama tokohnya muncul di bab-bab berikutnya tuh kita udah apal gitu. Ini siapa, relasinya apa, posisinya apa di keluarga Inugami. Kalau dari segi narasi yang gue notice tuh di sini penulisnya senang mendeskripsikan kondisi alam yang ada di sekitar kediaman keluarga Inugami. Karena memang berkaitan sih dengan kasusnya. Dan ketika cuaca sedang cerah, penulisnya bisa mendeskripsikannya dengan menggunakan kata-kata indah. Sementara ketika cuacanya sedang gak bagus, itu juga penulis mendeskripsikannya dengan baik yang semakin menguatkan tone atau nuansa cerita di sini yang kelam. Ngomong-ngomong tentang nuansa yang kelam, gue juga suka sama pemilihan kata-kata dalam terjemahannya ya. Jadi pemilihannya tuh juga semakin menguatkan tone cerita yang suram, kelam, dan juga gelap gitu. Seperti contohnya ini gue bacain aja biar kebayang. Di halaman 60 ada kalimatnya kayak gini. Namun, tidak ada satu orang pun dalam semua ruang tatami tersebut sehingga seisi rumah diselimuti keheningan, membuatnya jadi seperti kuburan. Keheningan itulah yang menciptakan nuansa tegang, ketegangan sebelum terjadinya suatu peristiwa besar. Kebayang ya, sepi kayak kuburan gitu kan rumahnya. Kemudian satu lagi deh, di halaman 67, ketika pengacara keluarga Inugami membacakan surat wasiat di depan semua anggota keluarga, kalimatnya tuh kayak gini. Di tengah suasana penuh hasrat membunuh yang mencekam itu, suara pengacara Furudate yang bergetar tapi tetap jelas itu terus berlanjut, seperti rapalan mantra, seperti pemanggilan iblis pembalasan dendam dari dasar neraka. Keren ya? Hal-hal kayak gitu tuh yang gue notice dari narasinya dan gue suka. Kalau ngomongin tentang perkembangan alur atau perkembangan plot, gue bisa bilang di sini plotnya disusun dengan rapi ya. Dari satu kejadian sama kejadian lainnya tuh semakin dibangunnya tuh pelan-pelan gitu. Mulai dari bagian awal ketika detektif Kindaichi Kosuke cerita kalau dia tuh dapat surat dari seorang pengacara bernama Wakabayashi Toyoichiro yang menyampaikan bahwa akan ada pertumpahan darah di keluarga Inugami dan karenanya dia minta tolong Kosuke untuk nanganin. Nah dari situlah insiden demi insiden terjadi. Belum lagi penulisnya tuh kayak terang-terangan memframing beberapa tokoh gitu. Yang mana pembaca juga jadi kayak otomatis sangat mencurigai tokoh-tokoh tersebut. Nah di sisi lain satu persatu rahasia keluarga Inugami tuh terungkap. Gue suka sama bagian-bagian itu karena gue kan suka ya cerita-cerita yang mengandung family drama alias drama keluarga. Dan di sini tuh dramanya
juicy. Hal-hal kayak gitu lah yang bikin gue sangat menikmati mengikuti kasus di buku ini. Kalau dari segi penyelidikan, karena kasus di sini tuh kan ya datangnya secara bertubi-tubi, jadi belum sempet mendalami satu kasus, udah keburu jatuh korban berikutnya. Yang bikin gue pribadi tuh belum sempet meneliti bukti-bukti yang memberatkan salah satu tokoh tertentu, ceritanya tuh udah berlanjut atau beranjak ke kasus berikutnya. Tapi nanti di bagian pemecahan kasus, yang mana gaya atau metodenya tuh masih sama ya kayak di kasus pembunuhan Honjin, yaitu si Kindaichi Kosuke akan mengumpulkan semua tokoh yang terlibat, kemudian dia menyampaikan teorinya. Itu menarik sih. Meskipun gue udah punya dugaan mengenai plot twistnya, tapi dengan banyaknya konflik yang terjadi di sepanjang cerita, perhatian gue tuh sempet teralihkan. Dan lagi pula gue nggak tahu trik yang dipakai oleh pelaku. Jadi daya tarik cerita ini tuh justru terletak pada bagian-bagian ketika para korban itu ditemukan, dan juga itu dia drama keluarga yang ngasih tahu karakter dari manusia-manusianya. Selain karena adanya drama keluarga, faktor lain yang bikin gue lebih suka sama judul Petaka Keluarga Inugami ini adalah karena di sini tuh lebih gore ya. Banyak bagian-bagian yang bikin mengerut jijik, terus juga deskripsi korban pembunuhan itu lumayan deskriptif. Mungkin karena di sini juga lebih tebel ya, jadi lebih banyak ruang untuk menumpahkan segala macam kesadisan tersebut pada halaman-halamannya. Kalau bicara soal kekurangan, gue mendapati di sini banyak kata-kata yang dipakai untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau suatu karakter yang mana dipakainya tuh berulang-ulang gitu. Mungkin maksudnya supaya karakteristik dari tokoh atau kondisi tersebut tuh nempel di otak pembaca, tapi buat gue tuh jatuhnya jadi ngeganggu. Overall gue kasih rating untuk yang Petaka Keluarga Inugami ini 4,5 dari 5 bintang. Direkomendasikan buat kamu yang suka cerita detektif, terutama detektif Jepang yang mengusung kasus pembunuhan sadis, berantai, dan juga memasukkan bumbu keluarga ke dalamnya. Link pembelian bukunya ada di kolom deskripsi ya, kalau bisa klik di situ, jadi nggak perlu cari-cari lagi. Sementara untuk review buku yang satu lagi ya, kasus pembunuhan Honjin, bisa nonton di video yang ini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini. See ya!